Baik anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Kalau pada semester kemarin kita belajar tentang Bani Umayyah, maka kita pada hari ini akan belajar tentang Bani Abbasiyah, di mana Bani Umayyah telah runtuh. Nah, sekarang ada Bani Abbasiyah, di mana ini adalah baninya Abbas. Ya, ini adalah masih paman dari Rasulullah SAW. Ya, baik, singkat saja anak. Ada peta konsep itu, bidang sosial dan ekonomi, bidang kebudayaan, bidang politik dan pemerintahan, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan bidang seni. Ya, itu kelima unsur itu, ketika suatu negara kelima unsur ini telah bagus, telah terlaksana dengan baik, telah maju, maka insya Allah negara itu atau negeri itu akan menjadi negeri yang maju juga, ya kan? Kemajuan di bidang kebudayaan. Yang pertama, Istana Hasimiyah. Istana ini dibangun pada masa Abu Abbas As-Sofah. Beliau ini adalah pendiri Bani Abbas, anak-anak ya. Bani Abbasiyah ini ya. Istana ini merupakan tempat tinggal khalifah dan para keluarganya. Istana negara, gampangnya gitu ya, anak-anak ya. Kemudian kota Baghdad. Ini ada di negara Irak, anak-anak sekarang ya, kota Baghdad itu, yang dijuluki negeri 1001 malam. Nah, ini kota ini menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Masjid yang ketiga ya. Masjid pada masa itu berfungsi untuk tempat ibadah, bermusyawarah, dan tempat menuntut ilmu. Nah, ini sumber ilmu itu ada di masjid, anak-anak, pada masa Abbasiyah ini. Fungsinya macam-macam, tidak hanya untuk beribadah saja seperti di negara kita ya kan, tapi untuk bermusyawarah juga iya, tempat menuntut ilmu juga iya, karena di rumah Allah ketika kita bermusyawarah insya Allah akan mencapai kata sepakat. Begitu juga ketika menuntut ilmu, dan menuntut ilmunya ini ada di masjid, di rumahnya Allah, maka ilmunya akan berkah dan juga bermanfaat tentunya, anak-anak ya. Itu Masjid Raya Samarau ya, Samaro ya, ini ya, Masjid Ibnu Taulun. Ini adalah wilayah kekuasaannya Bani Abbasiyah, anak ya. Itu bangunan masjidnya. Kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Bidang ekonomi, yang pertama pembangunan bidang pertanian, yang kedua pembangunan bidang industri, yang ketiga pembangunan bidang perdagangan. Bidang sosial, kelas khusus terdiri dari khalifah, kedua family khalifah atau keluarganya khalifah, anak ya. Khalifah ini ya pemimpin, raja namanya gitu ya. Ketiga para menteri, gubernur, dan sebagainya. Dan yang keempat para bangsawan di luar Bani Hashim, serta yang kelima para tentara dan pembantu istana. Kelas umum terdiri dari satu para seniman, dua para ulama, fuqaha dan pujangga, yang ketiga para saudagar dan para pengusaha, dan yang keempat para tukang dan para petani ya. Bidang ekonomi, bidang pertanian, untuk mendorong majunya kaum tani ditempuh dengan langkah berikut ini. Nah, ini masa Abbasiyah ini pertanian kok bisa maju. Nah, ini yang pertama, memperlakukan ahli zimah penduduk non Islam dan mawali penduduk Islam non Arab dengan baik dan adil, serta menjamin hak milik dan jiwa mereka sehingga mereka mau kembali bertani di ladang mereka. Itu ya. Jadi yang bertani bukan hanya orang Islam saja ya, tapi penduduk non Islam juga bertani di situ. Ini meningkatkan perekonomian anak-anak ya. Yang kedua, mengambil tindakan keras terhadap pejabat yang berlaku kejam terhadap para petani. Nah, ini walaupun pejabatnya ini muslim, berlaku kejam kepada para petaninya ini non muslim, ya tetap ditindak dengan tegas para pejabat yang muslim ini ya. Ketiga, memperluas daerah pertanian di segenap wilayah. Yang keempat, membangun
bendungan, menggali kanal-kanal atau irigasi anak ya untuk mengairi daerah pertanian. Perdagangan, cara-cara untuk memajukan perdagangan antara lain. Yang pertama, membangun pasar-pasar di berbagai kota. Ini sumber perekonomian cukup bagus sekali, peningkatan pemasukan bagi masyarakat ya dengan adanya pasar itu ya, jual beli di situ ya kan. Dengan begitu orang akan mendapat keuntungan dari berjualan, dan orang juga akan mendapat keuntungan dari barang yang dibeli, tidak perlu jauh-jauh pergi ke pusat kota ya, karena sudah ada pasar-pasar ya di berbagai kota ya kan, tidak hanya di satu kota saja. Yang kedua, mengadakan pameran-pameran perdagangan. Yang ketiga, membangun jalan-jalan sebagai sarana transportasi agar lalu lintas pedagang menjadi lancar ya. Kalau lalu lintasnya lancar ya, kita membawa barang untuk jualan ya kan, untuk berdagang itu jadi enak ya kan, tidak perlu beban biaya lagi ya kan itu. Mengadakan perdagangan dengan negara-negara lain. Yang kelima, membentuk armada laut untuk melindungi pantai dari serangan bajak laut ya, perampok itu ya. Ini dihadang oleh armada laut ya yang dibentuk oleh Bani Abbasiyah ya, itu ya. Bidang industri ya, itu pertama Basroh, industri sabun dan gelas. Kufah, industri sutra. Ini nama tempat ya, Basroh dan Kufah ini nama kota ya. Yang ketiga, Persia dan Kurusan, industri barang tambang. 4, Khuzestan, industri tekstil sutra yang bersulam. Yang kelima, Khurasan, industri wol. Keenam, Baghdad sebagai ibu kota negara memiliki berbagai industri seperti 400 pabrik gelas, 30.000 kilang keramik, dan 400 kincir angin, dan memiliki industri-industri yang lainnya ya. Kemajuan di bidang politik. Periode pertama, periode pengaruh Arab dan Persia. Khalifah yang memerintah yaitu Abu Abbas As-Sofah. Periode 2, pengaruh Turki, Al-Mutawakkil Al-Mu'tafi. Ketiga, pengaruh 3 Persia 2 ya, khalifah yang memerintah waktu Al-Mu'tafi dan Al-Khoim. 4, pengaruh 4 Turki 2 yaitu khalifah yang memimpin waktu itu adalah Al-Khoim dan An-Nasir. Kelima, periode 6, periode non pengaruh yaitu ketika diperintahkan oleh Khalifah An-Nasir dan Al-Mu'tasim ya, itu politik ya ini. Kemajuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan. Yang pertama, Darul Hikmah, perguruan tinggi ya, itu madrasah ya, perguruan tinggi madrasah ya, ada MI, MTS dan MA kalau di Indonesia seperti itu ya. Majelis Munadaroh, tempat berkumpul untuk membahas masalah ilmiah. Wah, ini anak-anak ya, khusus membahas masalah ilmiah. Ini ada tempatnya sendiri di sana ya. Kemudian An-Nizimah ya, pusat studi ahli agama. Kedua, berdirinya kota-kota kegiatan ilmu pengetahuan. Mekah, Madinah, Kufah dan Damaskus ya. Hujah, Kairawan ya, Irak, Mesir dan lain-lain. Lahirnya ilmu fikih dan para fuqaha terkenal antara lain ini Imam Abu Hanifah. Nah, ini ya. Ini adalah guru dari Imam Syafi'i ya. Kemudian Imam Syafi'i sendiri, Imam Malik dan Imam Ahmad. Nah, ini para fuqaha yang ternama ya, termasyhur, bahkan kita insya Allah sering mendengar nama-nama ini anak-anak ya. Ini yang memiliki mazhab yang kita gunakan ya, dalam masalah fikih dan sebagainya ya. 4, perkembangan ilmu nakli, ilmu tafsir, tokoh-tokohnya antara lain Ibnu Jafir At-Tabari dan lain-lain. Ilmu hadis contohnya antara lain Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Ilmu tasawuf, tokoh-tokohnya adalah Imam Ghazali, Sahabuddin dan lain-lain. Ilmu bahasa, tokoh-tokohnya Sibawaihi, Al-Faro dan lain-lain. Kelima, perkembangan ilmu akli seperti ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu falak, ilmu pasti, geografi, sejarah, farmasi dan kimia. Ya, ini berkembang semua. Nah, ini fotonya Al-Khawarizmi, ini ahli aljabar, penemu angka 0 anak-anak ya, ini beliau ya, ini gambarnya ini. Bapak kedokteran modern. Nah, ini tokohnya anak-anak ya. Kemajuan bidang seni bahasa, ciri-ciri
khas sajak di zaman Abbasiyah mengutamakan keindahan kata. Wah, ini anak-anak ya. Syair-syair, puisi-puisi ini sudah ada mulai zaman Abbasiyah ini. Mengutarakan keindahan kasih, pemujaan berlebihan, mengandung filsafah untuk mengembangkan akal, seni suara, seni musik, dan seni tari. Cara-cara mengembangkan sebagai berikut: mendirikan sekolah musik, menyusun dan menerbitkan buku-buku tentang musik, mendirikan pabrik-pabrik alat musik, mengadakan festival atau lomba musik. Ini sudah lama anak-anak lomba musik itu anak-anak ya. Sekolah musik juga sudah lama ya. Mulai zaman Abbasiyah ini sudah ada ya kan. Ini bukan hanya modern ini saja ya kan, tapi sudah lama juga sudah ada ya itu. Seni bangunan dan arsitektur masjid Samoro di Baghdad. Masjid ini terbuat dari batu bata bakar anak ya, mempunyai jalan spiral untuk naik ke menara masjid. Masjid Ibnu Tulun dihiasi ornamen khas Islam dan menaranya spesifik dan tangga yang melingkar. Bangunan arsitektur kota Baghdad. Kota ini pernah menjadi pusat perdagangan. Kota ini mempunyai Ustadz Khoruzzabat yang luasnya 160.000 hasta persegi. Kota Samara, kota ini nyaman, indah dan teratur, dihiasi dengan 17 istana mungil. Seni rupa, ukiran huruf dan wujud lainnya di gedung dan dinding-dinding istana. Ukiran ayat Al-Quran, hadis pada mimbar ya, dinding, pilar-pilar di mihrab ya. Kubah 4 di Baghdad berikutnya ya itu. Baik anak, hanya itu yang bisa sampaikan, hanya sedikit anak-anak ya. Kalau ingin lebih lengkap lagi, jangan lupa dibaca bukunya di buku paket yang sudah kalian dapat. Itu ini sebagai tambahan, itu adalah sebagai sesuatu yang menjadi pokok ya. Ini juga perlu kalian pelajari, perlu kalian pengerti juga keterangan dari saya tadi ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.